Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari semester 6 kelas A dengan NPM 18352232353. Program studi Ilmu Administrasi Negara. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Keuangan dosen pemampu Ibu Lalas Sulastri, Esos MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi utang negara. Pengertian utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintahan pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut berbeda dengan utang kota, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan daerah. Utang atau dalam konteks ini, utang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintahan pusat dan atau kewajiban pemerintahan pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Utang seringkali menjadi permasalahan yang pelik dalam lingkup nasional karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah doktrin general yang memberikan sinyal buruk terhadap utang, khususnya utang negara. Namun, ternyata merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal atau APBN, di mana juga merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Ada dua tujuan dari pengelolaan ekonomi. Satu, menciptakan kemakmuran rakyat. Dua, menciptakan keamanan. Dalam menciptakan kemakmuran rakyat, ada tiga bentukan. Satu, penciptaan kesempatan kerja. Dua, mengurangi kemiskinan. Tiga, menguatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada utang negara dalam APBN. Utang negara dalam APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN membuat rincian yang sistematis atas rencana pendapatan yang akan diterima dan nilai pagu maksimal yang akan dibelanjakan oleh negara. APBN Indonesia hingga kini masih menerapkan sistem penganggaran defisit. Hal ini yang menyebabkan terdapat kolom pembiayaan dalam APBN untuk mengisi nilai pendapatan pembiayaan atau NOT yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendapatan negara. Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara tersebut, banyak cara yang dapat dipilih dari sekian banyak opsi seperti penjualan aset yang dimiliki, utang, dan lainnya. Namun dari semua itu, utang atau terlepas apapun jenisnya merupakan instrumen yang paling sering digunakan pemerintahan dalam pelaksanaan APBN karena memiliki tingkat resiko yang dapat dikendalikan, tingkat fleksibilitas yang tinggi atau dari segi waktu, jenis, dan sumbernya, dan kapasitas yang sangat besar. Tapi kenapa negara harus berhutang? Karena suatu pemerintahan negara bisa menjalankan tiga pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam halnya apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih, kurang, atau sama dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintahan adalah dari pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak yang menyebutkan bahwa
Defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi secara konsep keduanya memang sama saja. Lalu apa fungsi utang negara? Ada 3 fungsi dari adanya utang negara. 1. Menutupi defisit anggaran. 2. Menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun pendefinisian ini baru bisa dibenarkan apabila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengelolaan utang negara. Tujuan dalam jangka panjang adalah 1. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. 2. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam aktif dan likuid. Tujuan jangka pendek memastikan tersedianya dana untuk menutupi defisit dan pembayaran kewajiban pokok untuk secara tepat waktu dan efisien. Dari mana pemerintah bisa menutupi defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya. Maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan. Saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman ke bank. Lalu dari mana pemerintah bisa menutupi defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya. Maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Contohnya, mungkin sama dengan anggaran yang kita lakukan saat kita ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan kita tidak cukup. Maka ada kemungkinan kita akan mengambil pinjaman ke bank. Jadi sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap kali pemerintah memerlukan banyak pendapatan guna membiayai inisiatif perkembangannya. Maka negara hanya bisa melakukan 2 cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau berutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit. Maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Jenis utang negara. Ada 2 jenis, yaitu 1 jenis pinjaman, 2 jenis surat berharga negara atau SBN. Ada 2 jenis pinjaman, yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan
polis, metrik di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs. Pemberdayaan masyarakat, polis terkait dengan infrastruktur. Dalam pinjaman proyek, untuk pembiayaan proyek infrastruktur dibagi di berbagai sektor, perhubungan, energi, dan lain-lain. Proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan atau PNPM. Yang kedua, pinjaman dalam negeri. Ada 3 poin. 1. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 54 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Yang kedua, berasal dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Yang ketiga, untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan instruksi dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum. Kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Jenis utang negara dalam bentuk surat berharga negara atau SBN dalam rupiah dan valuta asing, treble dan non-treble, pixel dan variabel. Ada 2 poin, yaitu surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam segi ucapan atau kata yang kurang jelas dan penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum